Saya waktu itu masuk Islam melalui Buya Hamka, kemudian Tahun berapa itu? tahun Sebenarnya tidak hanya sosok artis tanah air saja yang telah membangun sebuah investasi akhirat berupa rumah Tuhan. Ternyata sederet Crazy Rich yang memutuskan menjadi seorang mualaf ini juga tidak mau kalah untuk mendirikan masjid untuk bekal akhirat mereka. Dengan kerja kerasnya dan tak pantang menyerah, sejumlah Crazy Rich ini memiliki kekayaan yang berlimpah. Tak heran jika mereka membangun rasa syukurnya dengan membangun masjid yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Joe Sutomo, Johari, hingga Irwan Musri. Orang tajir paling mulia, Crazy Rich, Indonesia, cara menghabiskan uangnya demi bangun masjid usai mualaf. Joe Sutomo. Pria dengan nama asli Haji Joe Sutomo ini telah memutuskan sebagai seorang mualaf sejak beberapa tahun lalu. Jos merupakan seorang pengusaha kaya raya yang berada di Indonesia. Dengan kekayaannya tersebutlah, sehingga membuat Jos disebut-sebut sebagai Crazy Rich Indonesia, di mana dengan kekayaan yang dia miliki, Jos membangun sejumlah masjid yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Balikpapan, Batuah, Kutai Kartanegara, hingga Samarinda. Di mana pada tahun 2016, Jos telah meresmikan hingga 12 masjid Cengho yang ada di Samarinda dan Kalimantan Timur. Jangan heran jika pria asal Kalimantan Timur ini termasuk dalam salah satu orang terkaya di Indonesia versi Global 2012. Di mana pada saat itu Jos berada di urutan ke-93. Jos juga merupakan pendiri PT Sumber Mas Indah yang bergerak di bidang perkayuan. Mulai dari PT Kayan River Industry Plywood atau KRIP, PT Meranti Sakti Indah Polywoods MSIP, PT Meranti Sakti Indonesia MSIN, dan PT Dirga Rimba. Tidak hanya itu saja sumber kekayaan yang dimiliki oleh Jos, dia juga memiliki 2 hotel bintang 5 yang ada di Balikpapan dan Samarinda. Johari Zen. Crazy Rich mualaf Indonesia berikutnya adalah Johari Zen. Pria yang akrab disapa Pak Jo ini adalah seorang wirausaha dan pendiri perusahaan jasa pengiriman barang JNE. Terlahir dari keluarga Tionghoa membuat jiwa pengusaha dalam dirinya bergejolak. Insting bisnis yang dimilikinya mulai tumbuh di usia muda dengan membuat majalah yang dijual kepada teman-temannya semasa SMP. Usaha ini terus berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Di perusahaan jasa pengiriman ini, Johari menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris JNE, Johari mulai berinvestasi pada bidang teknologi informasi. Menjadi pengusaha sukses tidak membuatnya lupa Allah. Ia memiliki cita-cita mulia, yakni mendirikan 99 masjid di 8 penjuru dunia. Kini Joe telah mendirikan lembaga foundation. Lembaga filantropi yang bernama Johari Zen Foundation, sebuah yayasan yang hendak membangun 99 masjid. Jumlah tersebut diambil dari nama baik Allah Ta'ala atau Asmaul Husna. Ternyata di dunia ini masih belum kehabisan orang-orang yang mulia ya guys. Meski sudah bergelimang harta, namun mereka tidak gelap mata. Yusuf Hamka. Crazy Rich mualaf berikutnya adalah Yusuf Hamka. Pria yang kerap disapa Baba Alun ini adalah salah satu bos perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada. Meski mempunyai harta berlimpah, sosok pengusaha Yusuf Hamka sangatlah dermawan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Ia tak segan membantu sesama tanpa memandang latar belakang dan agamanya. Sifatnya yang rendah hati membuat masyarakat semakin kagum dengan pengusaha berdarah Tionghoa ini. Yusuf Hamka memiliki cita-cita mulia dengan membangun 1000 masjid.
Yusuf Hamka memiliki cita-cita mulia dengan membangun 1000 masjid. Salah satu yang telah berhasil adalah Masjid Baba Alun yang berada di bawah kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono. Menariknya, masjid bangunan khas Tionghoa itu menyediakan balai masyarakat yang boleh ditempati masyarakat tanpa hunian. Irwan Musyri. Crazy Rich mualaf Indonesia yang pertama adalah Irwan Musyri. Ya, suami artis cantik Maya Estianty ini adalah seorang mualaf yang terlahir dari keluarga Yahudi. Ia melalui masa kecilnya hingga lulus SMP di Surabaya. Setelah lulus, Irwan melanjutkan pendidikan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa Irwan tidak lulus kuliah. Pasalnya, ia memang tidak berniat melanjutkan sekolah di negeri Paman Sam, melainkan untuk berpindah negara saja. Kemudian pada 1987, Irwan memutuskan kembali ke Indonesia untuk merintis bisnis jam tangannya. Kini, Irwan telah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Time Rindo Perkasa Internasional atau Time Internasional, perusahaan yang memegang hak retail dari 40 merek jam tangan eksklusif dunia dan produk gaya hidup kelas atas seperti Gucci, Rolex, Chanel, dan lainnya. Lee Kang Hyun. Crazy Rich mualaf Indonesia lainnya adalah Lee Kang Hyun. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini adalah mantan Vice President Samsung Indonesia. Lee mulai bertugas di Samsung Indonesia pada 1993 dan bertanggung jawab atas banyak hal dalam kegiatan operasional, mulai ekspor-impor, ketenagakerjaan, keuangan, sampai urusan logistik. Pada 2006, Lee dipindah ke kantor pusat Samsung di Korea Selatan sebagai Head of Digital Air Solution. Setelahnya, Lee didapuk sebagai Managing Director Samsung Bangladesh. Tahun 2012, Lee kembali lagi ke Indonesia sebagai Corporate Business Vice President. Setahun setelahnya, ia menjabat sebagai Corporate Business and Corporate Affairs Vice President PT Samsung Electronics Indonesia atau SIN. Kemudian, setelah 28 tahun bekerja di Samsung, Lee memutuskan untuk pindah ke perusahaan otomotif Hyundai Motor Asia Pasifik. Kini, Lee menjabat sebagai Vice President sekaligus Chief Operating Officer atau COO.